Salam sejahtera Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan, aktivis dan pengurus-pengurus gereja dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda melalui ibadah live streaming pada hari ini. Dan live streaming kali ini tetap kami pancarkan melalui link YouTube kami, yaitu Bible Teaching Ministry. Dan tema yang sedang kita kupas adalah pelayanan. Nah, tema pelayanan ini sudah saya kupas 9 sesi. Dan ini adalah sesi penutup, sesi yang terakhir dengan judul Pelayan Tuhan yang mencapai garis akhir. Saya rindu agar pelayanan Bapak Ibu benar-benar bisa mencapai garis akhir. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang dibawakan oleh pencipta lagu itu sendiri, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Lagu yang saya pilih adalah Hati Sebagai Hamba. Ini adalah seorang hamba yang bisa melayani sampai pada garis akhir seluruh kehidupannya. Kita dengarkan pujian penyembahan yang sangat memberkati ini.
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan lagu Hati Sebagai Hamba, melukiskan seorang pelayan Tuhan yang benar-benar mengabdikan hidupnya untuk pelayanan, sehingga dia bisa mencapai garis akhir pelayanan itu dengan baik. Kita akan membahas firman Tuhan, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai, memimpin dan memberkati kami. Sehingga tema besar pelayanan sudah dikupas, sudah kami dengarkan sebanyak 9 sesi. Dan hari ini adalah sesi terakhir, sesi penutupan dengan judul Pelayan Tuhan yang mencapai garis akhir. Tuhan pimpin kami, sertai kami. Agar di sesi penutup ini menjadi sesi yang memberkati kami. Sesi kesimpulan terutama bagi pelayan-pelayan Tuhan. Baik itu pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, evangelis, ataupun pengurus-pengurus gereja dan juga pengerja-pengerja dimanapun mereka berada. Apapun bidang pelayanan mereka, kami rindu kami bisa bertahan sampai akhir. Karena itu siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lihat kembali temanya adalah pelayanan. Seperti yang saya sudah katakan tadi, dari tema pelayanan ini saya kembangkan menjadi 10 sesi. Nah, sesi ini adalah sesi yang terakhir, sesi penutupan dengan judul Pelayan Tuhan yang mencapai garis akhir. Karena itu, sesi kesimpulan merupakan sesi yang sangat penting bagi seluruh hamba-hamba Tuhan. Karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum sempat menonton dari sesi pertama sampai sesi yang ke-9, Bapak Ibu bisa melihat kembali. Dan materi saya yang satu ini tentang pelayanan, cocok sekali dijadikan materi pembinaan untuk para pengerja-pengerja gereja. Cocok juga untuk menjadi materi sebagai mata kuliah di sekolah teologi yang sedang mendidik hamba-hamba Tuhan agar mereka memiliki mentalitas pelayanan sesuai dengan apa yang disajikan di dalam materi pelajaran pada saat ini. Kita akan lihat judul ini. Berharga tidaknya sebuah pelayanan bukan ditentukan berapa lama engkau melayani. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 25 tahun. Bukan ditentukan oleh itu. Tapi pelayanan itu berharga atau tidak itu sangat ditentukan apakah engkau bisa mencapai garis akhir. Karena saya banyak menemukan juga hamba-hamba Tuhan yang awalnya begitu aktif melayani. Tahun pertama semangat, sampai tahun ke-5 semangat, tahun ke-10 masih semangat, mulai di atas tahun 10 mulai melempem, sampai akhirnya meninggalkan pelayanan itu. Atau gagal di dalam pelayanan karena jatuh di dalam dosa atau kesalahan-kesalahan yang fatal yang menyebabkan dia tidak bisa lagi melanjutkan pelayanan itu. Artinya hamba Tuhan satu ini tidak berhasil mencapai garis akhir dari pelayanan. Karena itu, apakah pelayananmu masih berharga? Sudah tidak berharga. Karena Tuhan tidak melihat awal, tapi Tuhan lebih melihat akhir. Tidak ada gunanya di awal Anda semangat pelayanan, banyak korban waktu, tenaga, uang, tapi pada akhirnya Anda tinggalkan pelayanan, Anda jatuh. Lebih baik seperti Saulus, awalnya hidupnya hancur-hancuran, tapi setelah dia mempersembahkan diri, dia bisa mencapai garis akhir dari pelayanan. Kita belajar kepada Paulus. Karena itu hari ini saya banyak juga mengutip tentang perkataan-perkataan Rasul Paulus. Masa pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini sangat pendek. Jadi tadi saya sudah katakan, berharga tidaknya sebuah pelayanan bukan ditentukan panjang pendeknya masa pelayanan engkau, tetapi hasil yang engkau dapatkan atau apakah engkau bisa mencapai garis akhir dari pelayanan, itu yang paling penting. Kita lihat Tuhan Yesus, Ia bisa menyelesaikan pelayanan itu dengan baik. Bahkan walaupun pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus harus diakhiri, harus finish dengan kematian di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tapi dia bisa menyelesaikan itu semua dengan baik. Kita lihat Lukas pasal 3:23.
Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, bla bla bla, dan seterusnya. Jadi kita lihat di ayat ini mengungkapkan, Yesus memulai pelayanannya itu ketika dia berumur 30 tahun. Dan dari hasil penelitian para ahli-ahli teologi atau para teolog, Yesus melakukan pelayanan di bumi itu hanya lebih kurang 3 tahun. Ada yang juga menjelaskan 3,5 tahun. Masa yang sangat pendek. Karena 3 tahun itu begitu cepat berlalu loh. Kadang-kadang kita merintis gereja dari 3 tahun itu belum ada apa-apanya. Betul? Mungkin baru berbentuk persekutuan. Tapi dari 3 tahun pelayanan Tuhan Yesus, hasilnya luar biasa. Miliaran orang manusia percaya kepadanya sampai hari ini. 3 tahun kurang lebih itu tidak sia-sia, tapi sangat berproduksi, sangat bermanfaat, dan terjadi pelipat gandaan sampai seluruh dunia. Injil diberitakan, miliaran manusia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah hasil pelayanan Yesus, di mana dia bisa mencapai garis akhir dari pelayanan itu. Karena itu, tidak ada gunanya engkau menghabiskan waktu pelayanan bertahun-tahun, namun engkau tidak bisa mencapai garis akhir. Seorang pelari, seorang pelari yang berlari di garis, tidak ada gunanya. Dia berlari lama di garisan kalau dia tidak bisa mencapai garis akhir. Semua pelari tujuannya adalah bagaimana ia bisa mencapai garis akhir. Walaupun dia tidak menang. Katakanlah waktu dia berlari ada 10 orang yang berlari di lintasan tersebut. Ketika orang pertama, kedua, ketiga sudah mencapai garis akhir, apakah dia berhenti di jalanan? Ya, langsung balik. Ya sudahlah, dia nggak mau lanjutkan lagi. Tidak. Seorang olahragawan yang sejati, walaupun dia tahu dia berada di urutan yang ke-10 dari 10 orang, berada di urutan yang terakhir, dia akan tetap berlari bisa mencapai garis akhir. Itu reputasi. Karena jika setelah melihat saingannya sudah mencapai garis akhir, juara 1, juara ketiga, dia sudah tidak menjadi juara, lalu dia langsung keluar dari lapangan, tidak mau lanjutkan untuk mencapai garis akhir, itu mentalitas yang payah, dan dia tidak akan bisa menjadi seorang olahragawan yang sejati. Sama juga seperti hamba Tuhan. Karena itu engkau meninggalkan pelayanan itu bisa saja karena engkau mencintai uang atau tidak sanggup menghadapi rintangan dan tantangan. Banyak kasus-kasus seperti itu yang awalnya aktif, semangat melayani, tapi mundur gara-gara masalah keuangan atau masalah tidak sanggup menghadapi rintangan dan tantangan. Atau engkau jatuh dalam dosa sehingga tidak layak lagi melanjutkan pelayanan itu. Seringkali 3 tah itu menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Harta, tahta, wanita. Salah satu tah itu seringkali menjatuhkan seorang hamba Tuhan sehingga dia tidak bisa lagi melanjutkan pelayanannya karena namanya sudah tercoreng atau kesalahannya begitu fatal sehingga untuk melanjutkan pelayanannya sudah tidak layak lagi. Kita lihat, untuk bisa mencapai garis akhir, paling tidak ada 2 syarat yang sangat penting yang menentukan apakah engkau bisa mencapai garis akhir atau tidak. Kalau engkau bisa memenuhi kedua hal tersebut, saya yakin pelayananmu bisa mencapai garis akhir. Yang pertama adalah motivasi pelayanan engkau harus benar. Dan yang kedua adalah engkau harus fokus pada tujuan pelayanan. Jadi motivasi dan fokus. Nah, kedua subjudul inilah yang akan kita kupas pada hari ini supaya Anda benar-benar bisa mencapai garis akhir. Kita akan lihat yang pertama dulu, motivasi pelayanan harus benar. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika berbicara tentang motivasi pelayanan, mestinya sudah saya jelaskan di sesi pertama sampai sesi yang ketiga. Karena itu, saya ambil kembali sesi pertama sampai sesi ketiga sebagian sebagai kesimpulan untuk menitik beratkan seorang pelayan Tuhan baru bisa mencapai garis akhir jika motivasi pelayanannya itu benar. Pada sesi 1 dan sesi 3 sudah saya jelaskan. Nah, jika Anda mengerti dengan jelas
ketiga motivasi pelayanan itu, seharusnya Anda bisa mencapai garis akhir dari pelayanan itu. Karena itu bagi saya, jika seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia belum benar-benar memahami ketiga motivasi pelayanan itu, dia tidak akan bisa mencapai garis akhir dari pelayanan. Percayalah, karena materi ini sudah saya coba selidiki. Kenapa hamba-hamba Tuhan itu jatuh-jatuh atau tidak sanggup mencapai garis akhir dari pelayanan. Lalu saya ambil kesimpulan dan saya temukan ada 3 motivasi pelayanan yang harus kita jalankan. Seringkali masalah, tantangan, kesulitan, penderitaan terjadi, tetapi itu membuat engkau lelah. Penderitaan tidak akan membuat engkau lelah, tidak akan membuat engkau mundur. Yang namanya pelayanan, pasti kita menghadapi berbagai macam masalah. Kalau tidak masalah ekonomi, masalah tantangan, masalah organisasi, masalah macam-macam. Yang namanya ketika kita masuk ke dunia pelayanan, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 10 ayat yang ke-16, dia mengutus murid-muridnya ke tengah-tengah serigala. Karena itulah di ayat yang ke-16 itu Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau cerdik seperti merpati, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena yang mereka hadapi itu adalah serigala-serigala ganas. Yang namanya serigala ini bisa dari eksternal. Artinya bukan bagian di dalam kekristenan, tapi bisa juga di internal. Artinya seringkali di antara hamba-hamba Tuhan juga saling menjatuhkan, saling menyerang dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasih, nah itulah serigala itu. Kita lihat kembali secara ringkas tentang 3 motivasi atau 3 alasan pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan itu adalah kewajiban setiap orang Kristen. Yang kedua, membalas kasih Tuhan. Dan yang ketiga, mengejar upah di sorga. Jadi, motivasi atau tujuan pelayan itu hanya ada 3. Kalau Anda mau tambahkan yang lain juga silakan. Tapi bagi saya 3 ini sudah cukup menjadikan alasan kenapa saya melayani Tuhan. Kenapa saya harus bertahan sampai akhir dari pelayanan saya. Kalau saya benar-benar memahami ketiga tujuan pelayanan itu. Kita akan bahas secara ringkas. Yang pertama, pelayanan adalah kewajiban umat pilihan. Kewajiban umat pilihan. Nah, yang namanya kewajiban itu adalah satu keharusan, bukan pilihan. Anda tidak bebas memilih. Kalau saya punya waktu, saya akan melayani. Tidak punya waktu, saya tidak akan melayani. Itu pilihan. Tapi yang namanya kewajiban itu tidak pilihan, tapi harus engkau jalankan tanpa alasan. Apakah engkau sibuk, apakah engkau tidak punya talenta sebagainya. Karena semua itu hanya alibi-alibi, alasan-alasan untuk menghindari kewajiban di dalam pelayanan. Rasul Paulus memahami dengan sangat jelas tugas dan tanggung jawabnya sebagai umat pilihan Allah. Terkhususnya dia dipilih secara istimewa oleh Allah ketika dia mau melakukan ketika dia sedang melakukan perjalanan menuju ke kota Damsyik untuk menganiaya, untuk menyiksa orang-orang yang percaya kepada Yesus di kota Damsyik. Karena itulah Tuhan Yesus pilih secara istimewa melalui suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dalam suara itu dia juga melihat suatu penglihatan luar biasa. Satu sinar yang begitu terang. Paulus katakan sinar itu lebih terang dari matahari sehingga membuat matanya buta 3 hari. Itu pengalaman unik yang tidak semua orang bisa dapatkan. Maka setelah dia mendapatkan tugas dari Tuhan Yesus, dia bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Bahkan karena dia tahu bahwa pelayanan itu adalah tugas dan tanggung jawabnya, sampai dia mengambil satu tekad mengutuk dirinya kalau dia mengabaikan pelayanan itu sendiri. Kita lihat bagaimana Paulus mengutuk dirinya kalau dia mengabaikan pelayanan. 1 Korintus 9 ayat 16-17. Karena jika aku memberitakan Injil
Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Perhatikan kalimat yang saya cetak merah dan diberi garis bawah, sebab itu adalah keharusan bagiku. Nah, kalau yang namanya keharusan, berarti dia melakukan bukan karena tujuan lain, tapi memang itu tanggung jawab. Tidak bisa dihindari. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Siapa yang berani mengucapkan kalimat ini seperti Paulus? Celakalah aku, biar aku dihukum Tuhan, biar aku dihajar Tuhan kalau aku tidak memberitakan Injil. Paulus berani katakan itu dan dia jalankan apa yang dia ucapkan. Ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Bapak Ibu, Paulus katakan, ini adalah tanggung jawabku. Nah, kalau tanggung jawabku berarti aku harus jalankan dengan sepenuh hati tanpa memikirkan upah. Kalau memikirkan upah berarti kan bukan melihat tanggung jawab lagi. Berapa banyak orang Kristen yang menyadari hal seperti ini? Setiap pelayanan diarahkan untuk upah, diarahkan untuk uang. Karena itu Paulus tidak seperti itu. Lalu yang kedua, pelayanan itu adalah demi membalas kasih Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 14-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Perhatikan kalimat ini. Paulus katakan kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Pertanyaan saya sederhana. Kasih Kristus ada di dalam dirimu atau tidak? Kalau kasih Kristus ada di dalam dirimu, pasti kasih itu akan menggerakkan engkau untuk melakukan pelayanan. Kasih itu yang menjadi sumber penggerak di dalam pelayanan. Kenapa saya melayani? Karena saya mengasihi Tuhan, saya menuruti perintah Tuhan. Kenapa saya melayani? Karena saya mengasihi sesama manusia, saya ingin menyelamatkan manusia. Hanya ada dua. Jadi kasih adalah keseluruhan kitab suci. Tuhan Yesus pernah ditanya oleh sekelompok orang ahli Taurat, hukum manakah yang terutama dari kitab Taurat Musa dalam kitab para nabi? Tuhan Yesus katakan, kasihilah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatanmu. Itu adalah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau punya kasih di dalam hatimu, engkau pasti membalas kasih Tuhan. Okay? Dia yang sudah mati di atas kayu salib. Untuk apa sih Yesus mati di atas kayu salib? Hanya dengan satu tujuan, menyelamatkan semua orang berdosa, menyelamatkan mereka yang akan masuk ke dalam neraka. Apakah engkau mengasihi keluargamu? Mengasihi pasangan hidupmu, mengasihi anak-anakmu. Kalau engkau betul mengasihi mereka, engkau akan berusaha menyelamatkan mereka, memberitakan Injil kepada mereka apapun alasannya. Apakah engkau mengasihi tetangga kiri kananmu? Apakah engkau mengasihi rekan-rekan kerjamu? Apakah engkau mengasihi teman-temanmu? Kalau engkau betul mengasihi siapapun, terutama yang ada hubungan yang Anda kenal dengan mereka, engkau pasti memberitakan Injil. Tapi kalau engkau tidak ada kasih di dalam hatimu, engkau tidak akan beritakan Injil, engkau tidak akan berupaya menyelamatkan mereka dan membiarkan mereka masuk ke dalam api yang begitu menakutkan, api yang tidak terpadamkan. Adakah kasih? Kalau engkau punya kasih, maka kasih itulah yang akan menggerakkan engkau ambil bagian di dalam pelayanan. Karena hanya orang yang benar-benar telah merasakan kasih Tuhan yang bisa membalas kasih Tuhan diwujudkan lewat pelayanan. Kalau Anda tidak pernah merasakan kasih Tuhan, bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana engkau bisa mengasihi sesama manusia? Nggak akan bisa. Dan berapa banyak orang Kristen itu hanya Kristen lahiriah, bukan Kristen rohania.
Kalau Kristen rohani itu dia akan merasakan kasih Tuhan di dalam hatinya. Dan dia akan ambil bagian pelayanan. Dia akan korbankan waktu, tenaga, uang, pikiran, perasaan di dalam pelayanan. Karena dia sudah merasakan kasih Tuhan. Dan yang namanya kasih itu adalah pengorbanan. Ya, kasih itu pengorbanan. Dan secara prinsip, sebenarnya kasih Tuhan itu sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak sadar. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 14 ayat 17, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan. Kebajikan itu adalah kasih, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu, ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Dengan kata lain, hari ini ketika engkau masih bisa bernapas, itu sudah kasih Tuhan. Hari ini ketika engkau masih bisa makan, minum, dan bisa beraktivitas, itu sudah kasih Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang menyadari itu? Karena setiap hari dia hanya menikmati tanpa berpikir semua itu adalah wujud kasih Tuhan. Ketika kasih Tuhan di stop dalam hidupmu, hari ini hidupmu akan berakhir. Karena itu layanilah Tuhan. Balas kasih Tuhan itu dengan pelayanan. Dan kasih yang terbesar dari Tuhan Yesus itu adalah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Saya, Anda yang sudah percaya Tuhan Yesus adalah calon penghuni neraka. Tapi setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita akhirnya diluputkan itu, kita dibebaskan, kita diselamatkan agar tidak masuk ke dalam api neraka lagi. Tapi untuk menyelamatkan kita harus dilakukan penebusan, dan harga penebusan itu tidak tanggung-tanggung, mengorbankan nyawa. Itulah wujud kasih Allah yang paling besar. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat seapa yang kuperintahkan kepadamu. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah Anda merasa sebagai sahabat Yesus? Kalau Anda merasa sebagai sahabat Yesus, Anda pasti menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yang dikenal dengan istilah amanat agung. Amanat agung isinya apa? Perintah memberitakan Injil, perintah melakukan pelayanan. Sesaat sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergi, beritakan Injil, selamatkan jiwa-jiwa, jadikan semua bangsa di dunia ini sebagai pengikut Yesus. Karena dia satu-satunya juru selamat tunggal, maka seluruh dunia harus diselamatkan. Jangan berpikir menyelamatkan dunia kalau orang yang ada di dalam keluargamu sendiri engkau abaikan. Jangan berpikir mau memberitakan Injil ke seluruh dunia kalau tetangga kiri kanan, sanak keluarga, rekan-rekan kerja, teman-temanmu engkau abaikan dan tidak berusaha diselamatkan. Engkau tidak punya kasih. Okay? Karena kasih akan membuat orang tergerak untuk menyelamatkan jiwa yang lain. Lalu, Yesus sudah menembus kita. Maka seluruh hidup kita, waktu, kekuatan, kekayaan, kepintaran yang kita miliki bukan milik kita lagi, tapi milik Dia yang telah menebus kita. Jadi sudah nggak ada alasan kalau Anda tidak melakukan pelayanan. Karena pelayanan adalah membalas kasih Tuhan, dan kasih Tuhan yang terbesar sudah diberikan kepada kita, berkorban di atas kayu salib. Lalu yang ketiga, pelayanan adalah untuk mendapatkan upah di sorga. Coba Anda renungkan. Untuk apa sih Anda kerja di dunia? Di dunia sekuler? Pagi-pagi Anda harus bangun. Setelah itu bersiap-siap melakukan perjalanan. Dan di jalanan seringkali macet. Dan saya banyak menemukan orang kerja antar kota. Dari Tangerang ke Jakarta. Dari Bekasi ke Jakarta. Dari Bogor ke Jakarta. Selesai pulang kerja dan lalu balik lagi. Di jalanan berjam-jam habis waktu. Macet dan sebagainya. Tapi dia jalani rutinitas itu setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Hari berganti, hari silih berganti. Hari bagaikan berlari, bulan bagaikan berjalan, tahun silih berganti. Dia jalani semua itu. Tujuannya hanya satu, mencari uang. Okay?
Nah, kalau untuk mencari uang kita mati-matiin bekerja, lalu kita tidak pernah berpikir kenapa kita harus melayani, bahwa Allah sudah menyediakan upah bagi kita di sorga. Tuhan tidak pernah merugikan kita. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 8. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya yang sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Bapak Ibu perhatikan di sini, yang menanam maupun yang menyiram masing-masing akan mendapat upah. Dan upah itu disesuaikan, upah itu ditentukan berdasarkan hasil pekerjaan masing-masing. Kalau engkau kerjanya asal-asalan, ya upahmu kecil. Kalau engkau tidak bisa bertahan sampai garis akhir, engkau tidak akan dapat upah karena mungkin engkau tidak masuk surga. Ya, atau engkau masuk surga, tapi upah yang engkau dapatkan kecil karena engkau tidak bisa mencapai garis akhir pelayanan itu sendiri. Karena itu kalau engkau ingin dapatkan upah di sorga, lakukanlah pelayanan dengan sungguh-sungguh dan bisa mencapai garis akhir. Bapak Ibu yang saya kasih, jadi kita sudah melihat pelayanan bukan untuk orang lain. Pelayanan adalah untuk diri Anda sendiri. Kenapa engkau melayani? Karena itu adalah kewajiban yang harus engkau selesaikan. Karena engkau harus membalas kasih Tuhan. Dan karena engkau akan mendapatkan upah di sorga nanti. Jadi engkau melayani bukan untuk orang lain. Bukan untuk pendeta, bukan untuk gereja. Engkau melayani adalah untuk Anda sendiri. Jadi sadari, maka ambil bagian pelayanan apapun jenis pelayananmu. Apakah pelayananmu sebagai full timer, akhirnya mempersembahkan seluruh hidupmu untuk pelayanan, terutama hamba-hamba Tuhan, ataukah pelayanan part-timer, ataukah pelayanan time-time tertentu. Time-time tertentu yang saya maksudkan di sini adalah mungkin Anda terlibat di dalam pelayanan di ibadah, main musik, WL, singer, menyambut tamu, dan lain sebagainya. Itu pelayanan time-time atau waktu-waktu tertentu. Kalau part-time kan masih lumayan waktunya disisihkan untuk pelayanan. Terutama full-time itu yang terbaik. Mempersembahkan seluruh waktu hidupnya untuk pelayanan. Tapi masalahnya adalah engkau bisa mencapai garis akhir enggak? Pelayanan itu yang paling penting. Karena itu tema hari ini memang lebih condong ke pelayan-pelayan Tuhan yang full-time melayani. Di sini sangat jelas bahwa upah itu akan diterima setiap orang sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Berapa banyak waktu, tenaga, uang, dan perasaan yang Anda korbankan itu akan menentukan besar kecilnya upah yang Anda terima kelak dalam kerajaan sorga. Kalau di dunia sekuler juga mempunyai penilaian. Prestasimu menentukan jabatanmu. Prestasimu menentukan gaji yang engkau terima. Demikian pula ketika engkau lembur, perusahaan yang benar adalah ketika engkau lembur, maka ada uang lembur. Ketika hari raya, engkau mestinya dapat THR dan juga dapat cuti, libur THR, liburan tahun baru atau liburan hari raya. Tapi engkau tetap kerja, mestinya kalau kantor itu benar, dia akan memberikan insentif kepadamu. Betul? Kan sesuai dengan hasil pekerjaanmu. Bapak Ibu yang saya kasih, pelayanan adalah untuk Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, kalau untuk Anda sendiri saja Anda malas lakukan, apalagi untuk orang lain. Betul? Bapak Ibu yang saya kasih, engkau bekerja, emangnya yang nikmati honor itu siapa? Kan Anda. Lalu Anda berkata, oh yang nikmati honor adalah istri saya, anak saya. Emang itu siapa? Bukankah mereka juga milik Anda? Istri adalah milik Anda, anak adalah milik Anda. Jadi engkau bekerja mati-matian di dunia sekuler, dapatkan honor, dan honor itu sebenarnya untuk Anda sendiri. Bisa menyadari itu? Demikian pula pelayanan. Maka lakukanlah pelayanan, bertahan sampai akhir. Yang kedua, bagaimana agar pelayanan itu bisa mencapai garis akhir? Engkau harus fokus pada tujuan pelayanan. Fokus pada tujuan pelayanan yang saya maksudkan itu adalah yang sudah saya jelaskan 3 alasan pelayanan itu. Fokus ke sana.
Jadi itu kuncinya. Setelah Anda mengerti 3 alasan kenapa saya melayani Tuhan, setelah itu Anda fokuskan itu. Jangan melenceng. Ketika engkau melenceng, engkau akan jatuh dan engkau tidak akan sampai pada tujuan pelayanan. Kita lihat masalah fokus itu. Bapak Ibu yang saya kasih, perhatikan gambar animasi tentang pelari di sini. Agar bisa mencapai garis akhir, maka kita harus fokus pada tujuan pelayanan. Seorang pelari ketika dia sudah masuk ke jalur lari, sudah ada di garis start, maka begitu dia melepaskan garis start, maka fokus dia itu langsung ke garis finish. Betul? Dia nggak boleh menoleh kiri lagi memandang pemandangan. Tidak boleh menoleh ke kanan lagi melihat orang cewek-cewek cakep. Apalagi menoleh ke belakang melihat lawan-lawan dia. Tidak boleh. Dia tidak peduli apapun. Tapi dia fokus ke depan. Saya suka melihat dunia flora. Terutama bagaimana singa-singa dan sebagainya. Coba Anda perhatikan singa. Ketika singa mau menerkam mangsanya, katakanlah di sini ada sekelumpulan hewan-hewan, rusa atau apapun. Ketika matanya sudah fokus pada seekor, maka waktu dia lari mengejar, matanya itu tidak akan lihat kiri kanan. Padahal kalau kita lihat ketika dia berlari mengejar hewan yang diincar, di kiri kanan dia itu ada yang lebih dekat yang bisa diterkam. Ternyata dia tidak mengalihkan fokusnya, tapi dia akan kejar itu. Karena ketika dia mengalihkan fokus itu, konsentrasinya akan hilang. Dia belum tentu bisa dapat. Makanya fokus itu sangat penting. Demikian pula. Kita lihat ketika seekor elang lagi melayang-layang di atas, lalu melihat ke bawah, matanya yang begitu tajam, begitu lihat ada ikan, langsung dia fokus, langsung terjun, terbang, dia masuk ke dalam air, tangkap ikan itu setelah itu naik. Kalau matanya tidak fokus, bagaimana dia bisa mendapatkan ikan itu? Kalau matanya tidak tajam melihat ke bawah, bagaimana bisa lihat? Coba kita dari atas, belum tentu mata kita bisa melihat. Tapi elang matanya begitu tajam, matanya begitu fokus untuk mencapai tujuan, yaitu menangkap mangsanya. Karena itulah Rasul Paulus berkata tentang fokus itu di dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Perhatikan kalimat ini. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Artinya dia berlari, maka fokus Paulus itu dalam mencapai garis akhir. Itu fokus dia. Dia tidak lihat kiri kanannya, dia tidak lihat ke belakang, dia tidak melihat apapun, tapi fokusnya, aku harus mencapai garis akhir pelayanan. Itu tekad Paulus. Nah demikian pula dia berkata, aku bukan seorang petinju yang sembarang saja memukul. Bayangkan musuh ada di depan, tapi Anda mukulnya kiri kanan. Anda tahu nggak? Ketika Anda memukul angin itu capek sekali loh. Anda coba pukul sekuat-kuatnya, yang Anda pukul itu angin, capek. Tapi kalau Anda mukul kena sasaran, justru ada benturan tenaga balik, justru menghemat tenaga Anda. Anda tahu nggak? Itulah dalam dunia tinju. Maka dia harus fokus. Dan seorang petinju fokusnya ke musuh, dia juga tidak sembarang pukul. Ketika musuh ketika naik ring di atas tinju, lawan Anda sudah menutup mukanya, berarti di bawahnya tidak terlindung. Lalu Anda tonjok di bagian bawah, maaf kata, Anda pukul kemaluannya, Anda didiskualifikasi. Walaupun dia akhirnya setelah Anda pukul kemaluannya, dia jatuh kemudian berguling-guling, teriak kesakitan dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Pertandingan itu bukan KO, bukan TKO, tapi Anda malah didiskualifikasi. Karena itu ketika mukul pun harus sasaran. Dan nilai pun beda. Anda pukul perutnya nilainya berapa. Pukul badannya kena berapa. Pukul kepalanya nilainya berapa. Jadi wasit itu sudah tahu, bisa menghitung. Bapak Ibu yang saya kasih, fokus itu sangat penting. Ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi fokus itu penting. Ketika engkau sudah fokus, saya harus menyelesaikan pelayanan ini dengan baik. Saya harus mencapai garis akhir, maka engkau tidak lihat kiri kanan lagi. Segala masalah, kesulitan, dan tantangan sudah tidak akan mempengaruhi engkau ketika fokusmu.
fokus tujuan pelayanan apa. Bapak Ibu yang saya kasihi, tadi saya sudah jelaskan 3 alasan pelayanan, yaitu kewajiban sebagai umat pilihan, kemudian untuk membalas kasih Tuhan, dan yang ketiga mengejar upah di sorga. Seharusnya ketika engkau melakukan pelayanan, fokuslah ke sini. Engkau tidak usah memikirkan yang lain. Fokus. Yang lain sisanya serahkan ke Tuhan. Tuhan yang akan mengatur, Tuhan yang akan mencukupi apa yang Anda butuhkan. Jika engkau benar-benar memahami dengan baik 3 alasan pelayanan ini, Anda pasti bisa mencapai garis akhir dari pelayanan. Percayalah. Tapi kalau Anda sudah tidak fokus, sudah melenceng dari ketiga tujuan pelayanan, percayalah engkau tidak akan bisa mencapai garis akhir dari pelayananmu. Maka fokus itu begitu penting. Yang paling sulit dibentuk dari seorang pelayan Tuhan itu adalah mentalitas. Oke, mentalitas. Karena mentalitas itu akan sangat menentukan apakah engkau bisa mencapai garis akhir, bisa mencapai finish atau tidak. Ketika mentalitasmu tidak kuat, mentalitasmu gagal diproses, mentalitasmu gagal dibentuk, engkau tidak akan bisa mencapai tujuan pelayanan itu sendiri. Garis akhir. Bapak Ibu, karena itu dari awal, ketika Tuhan Yesus memanggil orang, atau ketika orang menyatakan diri ingin ikut Tuhan menjadi pelayan Tuhan, maka Tuhan sudah menentukan tentang mentalitas siapa saja yang layak menjadi pelayan-pelayannya. Itu diungkapkan di Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Bapak Ibu yang saya kasihi, mengapa mentalitas yang kuat dan benar itu sangat penting? Mengapa mentalitas itu sangat penting? Karena mentalitas menentukan motivasi pelayanan. Kalau mentalitasmu kuat, maka engkau akan menjadi orang yang punya integritas yang tinggi. Engkau akan tidak peduli, tapi engkau akan bekerja sepenuh hati, bekerja sesuai dengan maunya Tuhan. Dan motivasi pelayanan yang benar itu akan menentukan apakah engkau mencapai garis akhir atau tidak. Karena itu kalau seseorang tidak bisa mencapai garis akhir dari pelayanan, pasti motivasinya tidak benar atau keluar dan melenceng dari motivasi yang seharusnya. Saya sudah jelaskan 3 motivasi pelayanan, 3 sesi loh. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Yang saya kupaskan di sini itu adalah ringkasannya, intisarinya, 3 motivasi pelayanan. Karena itu kalau Anda ikuti, mestinya Anda bisa mencapai garis akhir dari pelayanan. Pembentukan mentalitas pelayan Tuhan, Yesus ungkapkan di dalam Injil Lukas. Bapak Ibu, dan ketika berbicara mentalitas, itu artinya ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, maka Tuhan tidak perlu menekankan arti pentingnya mentalitas seorang pelayan Tuhan. Dan tantangan itu berat. Dan ada 2 tantangan yang sangat penting yang seringkali membuat seorang pelayan Tuhan itu gagal. Yang membuat seorang pelayan Tuhan itu tidak bisa mencapai garis akhir. Yang membuat seorang pelayan Tuhan itu meninggalkan pelayanan. Kedua tantangan tersebut, yang pertama adalah uang. Dan yang kedua adalah keluarga. Oke, itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus di Lukas 9 ayat 57 sampai 62. 2 hal itu saja. Jadi coba deh, saya menggali kenapa hamba-hamba Tuhan itu jatuh, kenapa hamba-hamba Tuhan tidak sanggup melanjutkan pelayanan, tidak bisa mencapai garis akhir, selalu mengacu pada 2 hal ini. Kenapa kedua hal ini? Karena kedua hal ini bersifat internal. Yang biasa bisa menghancurkan, yang membuat engkau tidak sanggup melakukan pelayanan itu biasanya internal. Kalau eksternal, masa bodoh. Betul? Eksternal, Anda masih bisa tangani. Tapi kalau sudah bicara hal yang internal, kalau nggak masalah duit, masalah keluarga, engkau akan gagal dalam pelayanan. Kita lihat tentang mentalitas dan tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pelayan Tuhan.
Kita baca dulu. Lukas 9 ayat 57 sampai 52. 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kalau kita lihat ayat 57 itu kelihatan orang ini mau mempersembahkan diri menjadi pelayan Tuhan. Mau jadi full timer loh. Kemanapun engkau pergi, gue ikut dah. Tapi apa kata Tuhan Yesus di ayat 58? Yesus berkata kepada mereka, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Anda tahu nggak apa arti kata liang dan sarang? Liang dan sarang itu artinya rumah. Hewan punya tempat tinggal. Dengan kata lain, Yesus ingin tegaskan, anak muda atau siapapun, engkau mau ikut aku, tapi engkau harus tahu, aku tidak punya rumah loh, aku tidak punya apa-apa yang bisa kasih ke kamu. Kamu siap? Dan ini ayat 57-58 berbicara tentang uang atau kekayaan. Lalu ayat yang ke-59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Salah nggak dia minta izin? Kebetulan bapaknya itu meninggal. Dia minta izin setelah bapaknya dikuburkan. Lalu dia akan ikut Tuhan. Sebenarnya tidak salah. Dan sangat cengli. Dan itu menunjukkan anak itu berbakti. Tapi bagaimana perkataan Tuhan? Apakah Tuhan berkata, ya sudah, kamu pergi dulu menguburkan bapakmu, setelah itu kamu datang ikut aku ya? Ternyata tidak loh. Kita lihat mentalitas yang Tuhan tuntut di ayat yang ke-60. Tetapi kata Yesus kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Luar biasa kan? Bayangkan, bapaknya mati. Jangan kuburkan, biar ada orang yang ngurus. Kamu beritakan Injil. Kalau ayat ini diterapkan di zaman sekarang, siapa yang sanggup menjadi pendeta? Dan siapa yang tidak akan marah kepada Tuhan Yesus? Kejam nian. Itu bapaknya loh. Orang yang melahirkannya loh. Yang menurunkan dia. Masa nguburkan nggak boleh? Di mana kasihmu? Tuhan Yesus bukan mengajarkan tidak berbakti. Tuhan Yesus bukan mengajarkan tidak mengasihi. Tuhan Yesus bukan mengajarkan tidak peduli. Tapi disinilah mentalitas seseorang itu diproses, dibentuk. Artinya engkau harus lebih mengutamakan pelayanan hubungan dengan Tuhan daripada sesamamu manusia. Bahkan keluargamu sendiri. Lalu ayat yang ke-61. Nah ini juga ekstrim. Ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Kalau menguburkan orang yang mati, perkabungan mungkin membutuhkan waktu beberapa hari atau beberapa waktu. Tapi kalau hanya pulang sekedar pamitan, juga nggak boleh. Anda tahu nggak mentalitas yang Tuhan Yesus minta itu seperti apa? Karena masalahnya tuh zaman dulu itu belum ada handphone. Kalau ada handphone mungkin langsung ikut. Oke, di jalanan saya akan telepon mama papaku. Ma, Pak, sorry, saya sekarang ambil keputusan. Saya mau ikut Tuhan Yesus menjadi pelayannya ya. Oke, dulu nggak ada handphone. Mau tidak mau dia memang harus pulang pamitan. Jelaskan kepada orang tuanya. Jelaskan kepada seisi keluarganya. Kenapa aku melayani Tuhan. Dan mulai sekarang engkau sudah tahu kemana aku pergi. Kalau tanpa laporan, tanpa informasi, tahu-tahu saja hilang, orang akan berpikir engkau mati. Atau engkau dibunuh karena tiba-tiba tidak pulang. Sebenarnya permintaan orang yang ketiga itu sangat sederhana. Dan itu sebenarnya boleh. Tapi Yesus berkata apa di ayat 62? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya katakan mentalitas itu begitu penting. Karena kalau mentalitasmu sudah terbentuk, percayalah engkau bisa mencapai garis akhir pelayanan. Tapi kalau mentalitasmu belum terbentuk, engkau tidak akan bisa mencapai garis akhir. Dan mentalitas di dalam pelayanan itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama uang. Ayat 57-58 kan berbicara uang. Dan yang kedua itu adalah keluarga.
Ayat 59 sampai 62 itu keluarga. Jadi dua faktor ini sering kali menjadi penyebab seorang hamba Tuhan itu gagal. Sering kali menjadi penyebab seorang hamba Tuhan tidak bisa melanjutkan pelayanannya. Tidak bisa mencapai garis akhir. Maka ini penting sekali. Karena itulah materi ini sangat bagus untuk diterapkan bagi mahasiswa-mahasiswa teologi ya, supaya mereka disiapkan mentalitas mereka di dalam pelayanan. Karena itu pembentukan mentalitas begitu penting. Kita lihat kembali tentang masalah uang ini di ayat 57 sampai 58 tadi kita sudah baca. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini adalah motivasi pelayanan. Ketika motivasi pelayanan engkau sama seperti orang ini. Tuhan, aku mau ikut kemana saja engkau pergi. Dalam hatinya dia sudah berpikir, saya yakin Tuhan Yesus pasti banyak duit nih. Memang ketika Yesus melakukan pelayanan, dia melihat banyak orang disembuhkan. Yang disembuhkan, yang merasakan kasih Tuhan, pasti memberikan banyak persembahan-persembahan. Lalu dia berpikir, wah enak ya kayaknya mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana. Banyak duit ya. Ketika motivasi pelayanan itu karena duit, nah di sini sudah jadi masalah. Suatu ketika murid-murid Tuhan Yesus pernah meninggalkan pelayanan. Anda tahu nggak? Murid-murid akhirnya meninggalkan pelayanan. Jadi Tuhan Yesus mendidik mereka siang malam 3 tahun. Teori dan praktek Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Tapi akhirnya mereka meninggalkan pelayanan. Faktor penyebab utamanya adalah masalah ekonomi. Sebelum Yesus memanggil dan memilih mereka sebagai rasul, kebanyakan dari mereka profesinya adalah nelayan. Maka ketika Yesus bertemu mereka di pantai, ketika mereka sedang membereskan jala, Yesus berkata kepada mereka supaya mereka menjadi penjala manusia. Yesus akan jadikan mereka penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan akhirnya setelah itu mereka tinggalkan jalannya. Setelah pamitan ke orang tuanya, mereka mengikuti Yesus, akhirnya menjadi murid Yesus. Tapi setelah Yesus ditangkap, disalibkan, mati dan dikubur, akhirnya mereka kehilangan pekerjaan, pegangan, dan penghasilan mereka. Sehingga mereka kembali lagi ke profesi yang semula, yaitu penjala ikan. Ketika mereka ikut Tuhan, tentu Tuhan sudah atur. Persembahan-persembahan yang masuk, diatur untuk 12 murid. Untuk biaya perjalanan mereka, untuk biaya pelayanan mereka, lalu untuk keluarga masing-masing. Karena di antara murid-murid Tuhan Yesus itu ada yang sudah berkeluarga. Saya yakin bukan hanya satu yang berkeluarga yang namanya Petrus. Yang lain juga sudah berkeluarga, mungkin tidak dicantumkan. Kenapa saya katakan Petrus sudah berkeluarga? Siapa nama Petrus? Di dalam Alkitab tidak sebutkan nama istri Petrus. Tapi yang ditekankan adalah mertua Petrus. Yesus pernah satu kali menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Karena itu tidak mungkin ada mertua kalau tidak punya istri. Betul kan logikanya begitu. Nah, apakah hanya Petrus yang sudah menikah? Umur mereka tidak terpaut begitu jauh. Saya yakin mungkin murid-murid yang lain juga sudah menikah tapi tidak dicantumkan di dalam Alkitab. Anak-anak Petrus tidak ada satu pun yang dicantumkan dan masuk ke dalam Alkitab. Namanya apa? Tidak. Nah, tidak dicatatkan bukan berarti tidak ada. Betul? Karena itulah murid-murid juga membutuhkan biaya untuk kehidupan mereka. Tapi begitu Yesus ditangkap, disalibkan, mereka kehilangan pekerjaan. Sementara anak istri butuh makan di rumah. Apa yang mereka lakukan? Mereka kembali lagi menjadi penjala ikan. Bapak Ibu perhatikan grafik ini. Dari penjala ikan ini adalah pekerjaan duniawi, menjadi penjala manusia ini adalah pekerjaan rohani. Artinya peralihan profesi dari sekuler menjadi rohani. Ini lompatan iman yang luar biasa. Ini ketika Tuhan Yesus memanggil mereka sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya. Lompatan iman. Tapi setelah Yesus ditangkap, disalibkan, iman mereka mulai mengalami goncangan. Mereka mulai berpikir, besok lusa gimana ya?
Iman sih iman. Tapi iman itu akan kalah sama Imron. Oke? Anak perlu makan, istri perlu makan, butuh biaya hidup. Apa yang harus dilakukan? Dan akhirnya mereka meninggalkan profesi sebagai penjala manusia, kembali lagi menjadi penjala ikan. Karena itu profesi mereka yang semula. Artinya, 3 tahun Tuhan Yesus mendidik mereka siang malam. 3 tahun Yesus proses mereka supaya mereka melanjutkan visi misi Tuhan Yesus di muka bumi. Kembali lagi nol. Sia-sia, betul? Karena itulah akhirnya Tuhan Yesus datang kepada mereka, kembali memanggil mereka ketika mereka sedang menjala ikan di Danau Tiberias, agar mereka kembali lagi menjadi penjala ikan, bukan penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus panggil mereka kembali ke jalur pelayanan, karena mereka sudah tinggalkan pelayanan itu. Itu dicatatkan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Namun saya akan kutip beberapa ayat saja. Kita lihat Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 lah. Motivasi pelayanan murid-murid, Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka merangkak lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan di sini. Petrus inisiatif pergi menjala ikan pada hari itu dari Petrus. Ketika dia mungkin sedang mempersiapkan jalannya, mau berangkat dengan perahunya. Karena Petrus juga punya perahu kayaknya. Untuk ke Danau Tiberias. Datanglah teman-teman. Pet, lagi ngapain lo? Oh, gua ini lagi mau ke laut. Mau jala ikan. Akhirnya mereka mungkin juga sementara belum ada pekerjaan. Karena mereka awalnya juga dana lain. Oke, gue ikut deh. Ya, akhirnya satu rombongan. Ada 7 orang murid loh. Ya, ada 7 orang murid ikut dengan Petrus pergi menjala di danau. Tapi apa yang terjadi? Semalam-malaman mereka jala ikan. Jala diturunkan, ditarik. Jala diturunkan, ditarik. Berulang kali. Seekor ikan pun mereka tidak dapatkan. Kenapa bisa demikian? Oke. Kenapa bisa demikian? Pasti ada rahasia yang ingin disampaikan. Karena pertama, Tuhan Yesus tidak menyertai mereka malam itu. Yang kedua, Tuhan Yesus mungkin sengaja mengatur agar ikan itu tidak ada satupun yang menabrak jaring atau jala mereka. Karena Tuhan ingin tanamkan mentalitas mereka. Kalau malam itu mereka jala ikan dan mereka dapat banyak ikan, pasti mereka besok kepingin turun lagi. Lusa kepingin turun. Wih, lagi musim ikan loh. Saya hobi berenang dan nembak ikan. Jadi ketika musim ikan tertentu, bisa musim barona. Kalau teman saya punya satu teman yang disebut manusia ikan. Kalau nyelam itu bisa tahan 5-6 menit. Napasnya begitu kuat. Kadang-kadang dia ngajak, "Nathan, yuk kita ke pulau ini. Lagi musim baronang loh. Lagi musim ikan kakap loh." Jadi turun. Kalau malam itu kami turun dapat nangkap ikan, pasti besok datang lagi. Karena mumpung musim ikan. Nah, demikian pula murid Tuhan Yesus. Tapi malam itu mereka tidak tangkap apapun. Dan Petrus, kenapa Petrus yang inisiatif? Karena di Alkitab sudah jelas mengatakan Petrus punya mertua, Petrus punya istri, dan juga kemungkinan punya anak yang harus dia hidupi. Maka dia tinggalkan pelayanan itu menjadi penjala ikan kembali. Lalu ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kayaknya Yesus berubah wajahnya sehingga mereka tidak kenal. Padahal mereka sudah melihat wajah Yesus 3 tahunan. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka,
Tidak ada. Perhatikan, yang disentuh Tuhan Yesus langsung pada ekonomi. Mestinya kalau mereka belum tahu itu adalah Yesus, seharusnya sopan santun dulu dong. Halo, apa kabar? Kenalkan. Berkenalan dulu dong. Tapi ini kan langsung, kalian punya lauk pauk nggak? Artinya langsung sentuh masalah ekonomi mereka, masalah kehidupan mereka. Jadi secara terselubung Tuhan Yesus ingin tekankan, gara-gara masalah ekonomi kalian meninggalkan pelayanan. Dan ketika mereka katakan tidak ada, lalu Yesus katakan tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Lalu mereka turunkan jalannya. Dan langsung jala mereka bergetar-getar dan mereka tarik ke atas 153 ekor ikan besar-besar. Semalam-malaman kemana ikan itu? Kayaknya Tuhan Yesus sudah suruh pergi. Jangan dekati perahu muridku. Jangan dekati jaring mereka. Tuhan Yesus sudah atur. Tapi pagi-pagi Tuhan Yesus ingin buktikan. Kenapa sih kalian meninggalkan pelayanan? Aku bisa pelihara kalian. Maka Yesus buktikan. Dia panggil semua ikan-ikan yang ada di danau di sekitar. Datang, tabrak jaring murid-murid. Dan mereka dapat 153 ekor ikan besar-besar. Dan dari sinilah saya menulis sebuah buku. 153 ekor ikan, tema judulnya dan subjudulnya. Rahasia Meraih Berkat Allah. Satu buku yang sangat memberkati orang. Karena itu mungkin suatu hari saya akan khotbahkan buku saya ini. Karena sangat menarik. Oke. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tahu yang namanya pelayanan itu penuh dengan perjuangan, tantangan, kesulitan. Karena setelah puluhan tahun saya melayani sebagai hamba Tuhan, saya tahu persis bagaimana suka dukanya menjadi seorang pelayan Tuhan. Terutama ketika kita mengikuti sebuah sinode yang memang sinode tersebut mungkin cukup ketat ataupun cukup disiplin terhadap hamba Tuhan sehingga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Bapak Ibu, untuk itu saya akan menyampaikan sebuah kesaksian bagaimana pelayanan saya sempat meninggalkan seluruh pelayanan saya kembali ke dunia sekuler. Kenapa dan sebagainya. Sehingga saya hampir tidak bisa menyelesaikan pelayanan saya. Tidak bisa menyelesaikan garis akhir. Saya sempat meninggalkan pelayanan. Tapi setelah itu saya dipulihkan. Kemudian melanjutkan pelayanan sampai hari ini. Kesaksian itu akan saya sampaikan pada sesi yang kedua dari judul yang sama, Pelayan Tuhan yang Mencapai Garis Akhir. Karena materi ini terlalu panjang, jadi saya jadikan dua bagian. Nah, sebelum bagian pertama berakhir, saya akan putarkan sebuah video bagaimana seseorang olahragawan yang mencapai garis akhir ketika di pertengahan jalan dia mengalami cedera otot. Sehingga saat itu tidak mungkin untuk melanjutkan lari, tapi karena mentalitas dia yang begitu kuat, dia berusaha memaksakan diri untuk bisa mencapai garis akhir. Dan akhirnya ayahnya juga turun ke lapangan menolong dia mencapai garis akhir. Kita akan menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait
wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Bapak Ibu, kita sudah menonton sebuah video yang sangat memberikan inspirasi. Seorang pelari sama seperti seorang hamba Tuhan. Ketika engkau sudah meninggalkan garis start, sudah mulai terjun ke dalam pelayanan, walaupun tantangan, kesulitan, masalah yang menghadang di tengah jalan, tapi kita harus memandang fokus kita mencapai garis akhir dari pelayanan. Itu sebuah video yang begitu menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, di part yang pertama dari judul Pelayan Tuhan yang mencapai garis akhir, memberikan sebuah kekuatan, sebuah inspirasi tentang motivasi dan pelayanan kami. Kami percaya ketika kami memiliki motivasi yang benar di dalam pelayanan, kami bisa mencapai garis akhir. Karena itu kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Engkau yang memberkati, Engkau yang memelihara, Engkau yang pulihkan, Engkau yang mengatur, yang melingkupi semua pelayanan kami agar pelayanan kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan sebuah lagu yang begitu menginspirasi seorang hamba yang setia. Dan hamba yang setia melayani Tuhan akan mencapai garis akhir. Dan kita bertemu di part yang kedua dari judul yang sama, yaitu Pelayan Tuhan yang mencapai garis akhir.
selamanya. Ku akan berdoa agar ku mengerti kehendak-Mu atas hidupku ini selamanya. Ku akan berjuang untuk memenuhi panggilan yang telah Engkau beri, sampai Kau mendapati ku hamba yang baik dan setia, layak menerima mahkota-Mu sampai selamanya. Ku akan berjuang untuk memenuhi panggilan yang telah Engkau beri, sampai Kau mendapati ku hamba yang baik dan setia, layak menerima mahkota-Mu sampai selamanya. Apapun kelelahan kita selama di dunia akan terhapuskan oleh sukacita selamanya saat Tuhan berkata, "Baik pekerjaan-Mu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu."